Oh, udah ya. Ya, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati teman-teman semuanya, ibu dosen juga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, saya selaku moderator akan membawakan pembelajaran pada saat ini. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan diskusi yang telah kami buat tentang model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, ataupun anggota anggota kelompok kita ada 4 orang. Ada saya Abdurrahman dan juga ada Imadul Hamdulillah. Geser. Coba mau pembahasan materi kita. Ada pun sub pokok materi pembelajaran. Yang pertama ada konsep dasar pembelajaran kontekstual. Yang kedua ada konsep pembelajaran kontekstual dalam bahasa Arab. Yang ketiga ada karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang kelima, prosedur pembelajaran kontekstual. Yang keenam, implementasi pembelajaran kontekstual secara tatap muka dan daring. Selanjutnya, yang pertama, bahasan pertama tentang konsep dasar pembelajaran kontekstual yang akan dibahas, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Konsep dasar menurut para ahli, pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Bedwin dan disempurnakan oleh Jean Piaget dan Kautsky. Menurut aliran ini, bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Selanjutnya, menurut Skang, konstruktivisme adalah sebuah epistemologi atau penjelasan filosofis tentang sifat pembelajaran, dan aliran ini menolak gagasan bahwa pengetahuan itu didapat dari menunggu. Pengetahuan tidak diatur oleh orang lain dari orang lain, melainkan terbentuk dari pencarian dalam diri. Menurut sumber juga yang dikatakan oleh Rusman, mengatakan pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, ada 3 hal yang harus dipahami dalam konsep pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual menekan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Terus yang kedua, pembelajaran kontekstual juga mendorong siswa untuk mendapatkan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Terus yang terakhir, pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan. Ini yang harus kita ketahui dari pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, bahasan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya kepada Fatahillah Anwar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Abdurrahman.
Selanjutnya yang kedua ada konsep pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab. Boleh di next. Yang pertama ada rumpun bahasa asing. Jadi di Indonesia bahasa Arab itu termasuk ke dalam rumpun bahasa asing. Nah, sebagaimana layaknya bahasa asing, pembelajaran bahasa Arab kepada peserta didik Indonesia akan lebih efektif jika ada strategi dan metode tertentu. Kemudian di poin ketiga, pembelajaran bahasa Arab sama dengan teori-teori pembelajaran bahasa pada umumnya. Nah, jadi teori-teori pembelajaran bahasa Arab itu sama dengan teori-teori pembelajaran bahasa pada umumnya. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Arab itu sendiri. Nah, ada suatu metode pendekatan atau model pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam pembelajaran bahasa Arab kepada siswa Indonesia. Nama metodenya adalah CTL atau Contextual Teaching dan Learning. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan masuk ke materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya bahasan yang ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya juga dengan kepada saudara Imadul Hamdilillah, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, pembahasan terkait karakteristik pembelajaran kontekstual, yang mana karakteristik pembelajaran kontekstual ini terdapat 5 elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual atau CTL. Nah, yang pertama ada activating knowledge. Apa itu activating knowledge? Activating knowledge itu adalah pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Nah, di sini maksudnya pengaktifan pengetahuan yang sudah ada itu kan guru dan siswa sama-sama sudah belajar pada pertemuan atau pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ketika pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran saat itu, contohnya sekarang, tentu di situ guru akan berusaha untuk mengaktifasikan kembali pengetahuan siswa yang sudah ada sebelumnya atau pengetahuan dari hasil pembelajaran yang lampau. Itu diaktifkan kembali saat metode activity saat karakter activating knowledge ini. Jadi guru berusaha untuk mengaktifkan kembali atau mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari oleh siswa, dan siswa pun berusaha untuk mengingat kembali apa-apa yang sudah dia pelajari. Kemudian karakteristik yang kedua ada acquiring knowledge atau memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Nah, tadi sudah dijelaskan yang pertama pada siswa itu sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya, lalu diaktifkan kembali pada pembelajaran saat itu. Nah, saat acquiring knowledge ini siswa memperoleh dan menambah pengetahuan baru pada saat pembelajaran ini berlangsung, pada saat pembelajaran itu berlangsung. Jadi guru juga akan memberikan pengetahuan, akan memberikan materi ataupun terkait pembelajaran, dan akhirnya siswa pun memperoleh dan menambah pengetahuan baru pada saat itu. Kemudian ada understanding knowledge, di mana memahami pengetahuan. Siswa ini berusaha memahami apa yang dikasih dari gurunya, dan guru pun berusaha untuk memberi pemahaman kepada siswa. Kemudian ada karakteristik yang keempat, yaitu applying knowledge, di mana di sini maksudnya mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, kalau pembelajaran kontekstual ini dikaitkan dengan keadaan yang relate, keadaan yang sesuai dengan pengalaman siswa. Nah, jadi di sini guru akan mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, akan berusaha untuk gimana caranya si siswa ini mempraktikkan pengalaman dan Kemudian yang terakhir ada karakteristik reflecting knowledge, di mana ada siswa ataupun guru akan sama-sama merefleksikan pengetahuannya masing-masing. Boleh di next. Nah, di sini tak hanya karakteristik tadi ya, di sini juga terdapat beberapa hal yang perlu dipahami tentang belajar dalam konteks CTL atau Contextual Teaching Learning atau pembelajaran kontekstual. Yang pertama, yang perlu diperhatikan dan dipahami bahwasanya belajar itu bukan hanya menghafal pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya, berusaha untuk membangun atau mengkonstruksikan pengetahuan yang sesuai dengan pengalaman yang siswa miliki, yang mereka miliki.
Kemudian yang kedua, ada hal yaitu belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Nah, maksudnya fakta yang lepas-lepas ini guru kan memberikan pengetahuan, kemudian siswa juga akan mencari sendiri kan sesuai model pembelajaran kita kontekstual. Nah, jadi di sini tuh siswa itu tidak mengumpulkan fakta yang secara gamblang atau secara lepas-lepas saja, tapi di sini siswa juga dituntut untuk menyaring dan guru pun dituntut untuk mengayomi atau memfasilitasi siswa agar dapat memilah atau memilih fakta memilih fakta atau sesuatu yang apa yang ia dapat. Jadi tidak secara lepas fakta yang dikumpulkan, tidak diterima semuanya. Jadi harus disaring terlebih dahulu. Dan itu yang melakukannya siapa? Yaitu siswa sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada belajar adalah proses pemecahan masalah. Nah, sini sudah jelas bahwasanya setiap proses pembelajaran tentu di situ ada masalah yang harus diselesaikan. Maka dari itu di sini belajar adalah proses pemecahan masalah. Kemudian yang nomor 4 ada belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, jadi di sini belajar itu harus diperhatikan adalah proses pengalaman sendiri. Jadi proses pengalaman guru ataupun proses pengalaman siswa yang sama-sama berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks. Maksudnya apa? Dari yang awalnya cuma tahu beberapa hal sehingga dikumpulkan menjadi suatu hal yang kompleks sehingga jadi pengetahuan yang luas. Kemudian yang terakhir ada belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari dengan model pembelajaran kontekstual itu dikaitkan dengan keadaan yang relate atau yang pengetahuan dari kenyataan itu. Boleh di next. Nah, yang sini selanjutnya ada prinsip pembelajaran kontekstual. Nah, prinsip pembelajaran kontekstual terdapat 6 prinsip. Di sini ada konstruktivisme, inquiry, questioning, modeling, reflection, dan authentic assessment. Yang pertama ada konstruktivisme, di mana sebenarnya apa sih itu konstruktivisme? Dalam pandangan konstruktivisme itu strategi pembelajaran itu lebih ditekankan, ya. Jadi strategi pembelajaran itu lebih ditingkatkan hasil belajar. Jadi strategi pembelajaran tuh diibaratkan lebih lebih penting gitu, lebih penting daripada hasil belajar siswanya. Tapi bukan berarti hasil belajar siswa itu tidak penting ya, maksudnya lebih diutamakan atau lebih ditekankan strategi pembelajarannya. Nah, maka dari itu di mana di sini dalam prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual, guru itu atau pendidik itu diarahkan untuk fokus pada penyiapan strategi, sehingga penyiapan strategi pembelajaran atau teknik-tekniknya atau metode pengajarannya itu harus benar-benar matang, harus benar-benar siap. Karena seperti yang di awal tadi, strategi itu lebih ditekankan daripada hasil belajar ya, sehingga pendidik memposisikan diri sebagai fasilitator pengajaran dan siswa pun membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Kemudian ada prinsip selanjutnya yaitu dalam pandangan inquiry ini atau dalam prinsip inquiry ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa itu bukan dari hasil mengingat seperangkat fakta-fakta atau yang tadi yang disebut dengan fakta-fakta yang lepas-lepas gitu ya. Nah, jadi tetapi hasil dari menemukan sendiri. Jadi siswa itu akan menyaring sendiri pengetahuan yang lepas-lepas tadi, fakta-fakta yang lepas-lepas tadi yang sudah dia dapatkan, dia saring sendiri, siswa saring sendiri. Nah, di sini lalu apa tugasnya pendidik? Nah, pendidik ini harus mempersiapkan rancangan aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada menemukan makna dari materi pelajaran yang fasilitasi gimana caranya agar si siswa ini mampu menyaring fakta-fakta tersebut. Kemudian siklus inquiry ini terdiri dari yang pertama observasi atau pengamatan langsung, kemudian ada siklus bertanya, kemudian mengajukan dugaan dan pengumpulan data. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan di sini bahwasanya langkah-langkah kegiatan inquiry atau prinsip inquiry ini terdapat langkah-langkahnya, yaitu merumuskan masalah yang pertama, kemudian mengamati atau melakukan observasi, setelah itu menganalisis atau menyajikan data, menyajikan hasil dalam yang lainnya. Jadi siswa akan menghasilkan karya apa yang sudah ia pelajari tersebut melalui karya-karyanya. Nah, lalu yang selanjutnya mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca. Nah, jadi apa yang udah dibikin oleh si siswa itu diserahkan kepada pembaca untuk dilihat, entah itu pembacanya teman sekelas ataupun gurunya ataupun audiens yang lainnya. Kemudian ada prinsip selanjutnya yaitu questioning. Sebagaimana
artinya questioning yaitu bertanya mungkin bisa dibilang kalau dalam sesi kegiatan belajar mengajar tidak ada prinsip questioning, maka bisa saja itu jadi kayak kurang gitu ya dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi kegiatan ini sangat penting karena pendidik itu akan mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik. Lewat pertanyaan atau lewat bertanya, pendidik bisa mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik, dan peserta didik pun akan mengkonfirmasikan apa yang sudah atau belum dia ketahui, dan pendidik akan mengarahkan perhatian secara khusus pada aspek materi pelajaran yang belum diketahui oleh peserta didik. Nah, dalam kegiatan yang produktif, kegiatan questioning atau bertanya ini tentunya ada kegunaannya. Yang pertama, berguna untuk informasi baik administrasi maupun akademis, kemudian mengecek pemahaman peserta didik. Nah, kemudian bertanya juga dapat membangkitkan respon kepada peserta didik ataupun siswa-siswa lainnya. Kemudian ada juga bertanya dapat mengetahui sejauh mana keinginan peserta didik dalam belajar. Jadi kan kelihatan tuh mana peserta didik yang benar-benar niat untuk belajar atau mana yang peserta didik yang hanya sekedar ikut-ikutan atau agak males. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bertanya atau questioning ini kita dapat mengetahui hal-hal yang sudah diketahui peserta didik. Boleh jadi ketika sesi pelajaran, ketika sesi kegiatan belajar mengajar, ada sesuatu hal yang sudah diketahui oleh siswa terlebih dahulu. Sehingga melalui pertanyaan dari siswa, guru dapat mengetahui apa-apa yang sudah diketahui oleh peserta didik. Kemudian lewat prinsip questioning ini juga dapat memfokuskan perhatian peserta didik pada sesuatu yang dikehendaki pendidik. Kemudian juga dapat membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari peserta didik. Contoh, ketika ada siswa atau peserta didik yang bertanya, kemudian temannya pun akan merasa terpacu, sehingga membangkitkan lebih banyak lagi didik yang lainnya. Dan yang terakhir, itu manfaatnya ada menyegarkan kembali pengetahuan peserta didik. Jadi mungkin lewat pertanyaan, apa-apa yang sudah dipelajari sebelumnya bisa diingat lagi atau merefleksikan kembali. Mungkin selanjutnya prinsip pembelajaran kontekstual akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya metode modeling. Modeling ini atau pemodelan adalah metode penyajian yang mana materinya berdasarkan model atau keterampilan tertentu. Metode ini itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang praktis dan membutuhkan contoh yang dilihat secara langsung oleh peserta didik. Jadi misalkan metode ini tuh dipakai agar peserta didik itu lebih mampu kayak menstimulus atau bisa tahu apa aja teori yang dibicarakan oleh pengajar tersebut. Contohnya misalkan pada mata pelajaran kimia atau fisika gitu. Misalkan guru udah ngasih teori nih. Nah, itu tuh diadain metode modeling ini atau dalam artian praktek ya, supaya murid-murid ini lebih paham atau lebih bisa merefleksikan teori-teori yang udah diberikan oleh pengajar tersebut. Selanjutnya ada reflection. Jadi refleksi ini adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi siswa mendapatkan apa yang baru dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Dan pada saat refleksi, siswa ini diberi kesempatan untuk mencerna atau membandingkan atau menghayati dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri. Atau reflection ini itu pada akhirnya itu guru itu jadi kayak menyisakan waktu sejenak agar siswa ini melakukan refleksi pada akhir pembelajaran, di mana pada akhir pembelajaran ini guru ini memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengingat kembali dan merefleksikan apa yang baru saja dipelajarinya. Dan dalam hal ini juga berfungsi sebagai umpan balik. Lalu selanjutnya ada authentic assessment. Penilaian atau assessment merupakan bagian dari pembelajaran yang berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam penerapan pembelajaran kontekstual. Dan di mana yang dimaksud dengan penilaian itu adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Dan gambaran perkembangan belajar siswa tersebut itu diperlukan agar guru itu dapat melihat dan memahami secara akurat terhadap proses dan hasil belajar siswa.
Jadi guru dapat mengidentifikasi dengan cermat data nilai yang telah terkumpul untuk mengetahui kemajuan atau kemunduran ataupun kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Dan dengan mengetahui perkembangan belajar siswa ini, guru dapat memberikan upaya perbaikan atau bimbingan belajar maupun pengayaan bagi staf siswa yang memerlukan bantuan dan bimbingan. Boleh di next. Ya, yang kelima. Yang kelima itu ada prosedur pembelajaran kontekstual. Jadi yang pertama itu adalah mengembangkan pemikiran bahwa anak-anak itu akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya yang baru saja didapatkan. Dan yang kedua itu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat adalah menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima adalah menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam adalah melakukan refleksi di akhir pertemuan, dan yang ketujuh adalah melakukan penilaian dengan berbagai cara. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir dipaparkan oleh Fatah. Silakan, Pak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Abdul. Nah, selanjutnya yang poin ke-6 ada implementasi pembelajaran kontekstual secara tatap muka dan daring. Boleh di next. Nah, implementasi menggunakan prinsip pembelajaran kontekstual. Pengimplementasiannya itu dapat dilakukan selayaknya prosedur pembelajaran kontekstual yang tadi sudah dibacakan ya. Nah, dari pembacaan prosedur tersebut ada 3 rangkuman pengimplementasian. Yang pertama itu yang paling kanan, yang paling tinggi. Dapat digunakan oleh kedua sistem. Nah, pengimplementasian CTL ini dapat digunakan oleh kedua sistem, baik sistemnya tatap muka ataupun sistemnya daring. Nah, walaupun pengimplementasiannya sama di poin yang tengah, ternyata tatap muka itu lebih efektif daripada daring di poin yang ketiga. Nah, daring itu kurang efektif karena ada beberapa kendala. Kendalanya ada banyak ya. Di antara lain ada perhatian guru kepada siswa. Nah, kalau misalkan di tatap muka itu kan benar-benar full perhatiannya. Tapi kalau misalkan di daring kan guru nggak bisa full perhatiannya kepada siswa, ataupun siswa juga sebaliknya gitu. Ada juga masalah jaringan internet, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Abdur. Ya, selesai materi yang telah kami susun. Terima kasih banyak. Terus selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang nanya, silahkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oh, ada yang nanya dari Rizko Putra Atorik. Dipersilakan, Torik, pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rizka Putra Atorik dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi kan tentang pembelajaran apa tuh tadi namanya? Kontekstual. Ya, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu kan intinya pembelajaran bukan hanya mengandalkan hafalan. Tapi kalau misalnya kita implementasikan ke dalam pembelajaran bahasa Arab, itu kan ada salah satu bab yang namanya bab sorof. Bab sorof itu kan kita mengetahui bagaimana cara perubahan kata. Nah, kalau misalnya kita nggak menghafal perubahan kata, maka itu akan susah gitu untuk memahaminya. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat kelompok kalian tentang masalah pembelajaran konseptual yang di pembelajaran bahasa Arab. Di pembelajaran bahasa Arab yang kadang ada
bab yang mengharuskan untuk menghafal seperti di bagian sorof. Sebab kalau misalnya kalau nggak menghafal perubahan kata maka akan sulit untuk memahaminya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Torik. Ini mau langsung dijawab apa nunggu pertanyaan lagi? Kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang mau, soalnya udah ada jawabannya nih. Langsung aja ya dijawab sambil yang nanya nanti disilakan lagi. Dijawab oleh rekan saya, Alhamdulillah. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, Bismillah. Terkait pertanyaan Rizko Putra Atorik tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi maksud kami di sini dalam pembelajaran kontekstual itu bukan berarti kami tidak mengandalkan hafalan, tetapi hafalan itu hafalan itu tetap dilakukan, tetapi lebih cenderung ke pengimplementasiannya juga. Jadi bukan hanya menghafal, tapi juga harus dipraktekkan. Contoh kayak tadi mungkin Torik bilang, kalau kita nggak hafal suatu bab, maka tidak mungkin kita akan bisa paham akan bab tersebut kan gitu ya. Nah, jadi contoh misalnya kita cuma hafal contoh misalkan kita cuma hafal sababu wadiyahum Mu'adz bin Muslimil Hara wakila Sayyidina Ali karamallahu wajhahu walakin ala asyhuri riwayah wa Abul Aswad adu Ali misalkan. Nah, tapi kita tidak bisa mengimplementasikannya. Nah, itu dalam model pembelajaran kontekstual ini kita sebagai guru dituntut untuk memfasilitasi seluruh siswa agar dapat mengaplikasikan juga apa pengetahuan atau apa hafalan yang sudah dia dapat. Contohnya misalkan dia sudah hafal dan sudah paham bagaimana perubahan kata wazan ini menuju wazan ini. Nah, dia sudah paham sehingga dia cuma tidak hanya sekedar paham aja, di sini juga dituntut untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam keadaan yang relate, keadaan sehari-hari dia. Contoh, ketika dia dalam bercakap-cakap atau al-hiwar dengan temannya, tentu pengetahuan atau hafalan yang sudah dia tabung ini kepake dong. Gitu kurang lebih. Bagaimana, Torik? Cukup jelas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Dikembalikan ke moderator, Abduh. Terima kasih yang telah menjawab dan yang telah bertanya. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Gimana kawan-kawan semuanya? Bu dosen. Iya, saudari Sabrina, gimana? Mau ditunggu yang nanya atau ditutup? Izin bertanya dong. Oh iya, mau nanya. Silakan. Apa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kontekstual? Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Atas pertanyaannya, terima kasih banyak.
Ya, kalau ada yang mau nanya lagi, silakan. Kami nunggu nyari-nyari. Ya, ini pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, Saudara Fatahil Anwar. Persilakan jawab pertanyaannya. Ya, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan Sabrina. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual ya. Jadi kelebihannya dari model pembelajaran kontekstual itu bisa memberikan kesempatan pada siswa atau siswi untuk dapat maju sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa tersebut, sehingga siswa tersebut terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Itu bisa lebih kreatif dan universal gitu, nyari rumusan masalahnya gitu. Terus yang ketiga itu bisa memilih informasi berdasarkan kebutuhan siswa tersebut. Jadi nggak ditentukan oleh guru. Terus yang keempat, pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Juga membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Kemudian kelemahan atau kekurangan model kontekstual ini, yaitu yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas, itu didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran, karena tingkat pencapaian siswa tersebut tidak sama. Yang kedua, tidak efisiennya karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model kontekstual teaching and learning akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. Yang ujung-ujungnya siswa yang memiliki kemampuan kurang itu jadi memiliki rasa tidak percaya diri gitu. Terus yang terakhir, siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran kontekstual ini itu akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa itu tergantung dari keaktifan dan usaha siswa tersebut gitu. Jadi kalau dia emang udah tertinggal sama teman-teman di kelasnya, ya udah tertinggal gitu. Ya, seperti itu. Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Fatih. Terima kasih Ya, terima banyak. kasih kembali. Ya, terima kasih banyak Fadilah yang telah menjawab dan Sabrina yang telah bertanya. Ada yang bertanya lagi atau cukup? Oh ya, kalau udah cukup, tidak ada yang menanya, langsung saja kita tutup diskusi pada siang menjelang sore ini. Kami dari kelompok 8, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Terima kasih banyak yang telah menyimak. Terima kasih banyak kepada yang bertanya dan kepada Ibu dosen. Dengan itu, kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ini PJ.
Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah memaparkan materi pada hari ini dan juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Karena sudah selesai pembelajaran pada hari ini, maka ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.